Sebelum dimulai, jika kalian ingin join grup Telegram bisa cek di deskripsi video ini. Kalian akan mendapatkan Outlook secara gratis. So, di video kali ini gue bakal bahas yang mungkin kalian baru tahu ataupun tidak tahu mengenai candlestick. Khususnya di sini yang ingin gue bahas adalah engulfing. Jadi seberapa powerful engulfing ini bagi gue bisa bilang sangat powerful. Kenapa ya? Karena dari engulfing gue bisa nentuin direction air market. Itu satu fungsi. Direction. Nah, di sini gue bakal jelasin kenapa ketika kalian mengingat engulfing itu kita kalian bakal tahu arah market tuh bakal kemana. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan ya. Nah, yang pertama, tapi selain kalian identifikasi yang engulfing ini, kalian yang pertama itu harus lakukan yang namanya kalian tahu tren dan juga support dan resistance. Kenapa? Nanti bakal kejawab ketika kita udah lihat chart di pembahasan selanjutnya. So simple aja sebenarnya. Engulfing adalah candle di mana pembentukan candle bearish. Untuk engulfing bearish. Untuk bearish ya. Jadi yang disebut bearish engulfingnya yang antara yang ini dan yang ini sampingnya disebut dengan bullish engulfing. Nah, ketika ada candle bullish terakhir terus langsung di makan, dalam kata lain bisa dimakan ya, dimakan oleh candle sebelumnya. Sini full body close, maka ini bisa disebut sebagai bearish engulfing. Sebaliknya untuk bullish, ketika ada bearish candle dan tiba-tiba candle selanjutnya itu memata atau angle body candle sebelumnya sampai habis, itu bisa dikatakan bullish engulfing. So simpel itu untuk penjelasannya. Nah, untuk manfaat aplikasinya itu nggak sesimpel yang gue jelasin di market. Ketika pada bearish engulfing kalian sell, ketika bullish engulfing kalian buy. Nggak sesimpel itu, tapi ada yang namanya kita identifikasi trend dan juga identifikasi resistance. Ini gue saranin kalau kalian lihat engulfing di A1 dan A4 itu bakal worth banget dibanding kalian lihat di M5 atau M1. Di M1 kalau 15 menurut gua cukup jelas banget ya, nggak malah worth it dari yang 1 H4. Jadi gue saranin M15 1 H4 adalah time frame yang digunakan untuk melihat candlestick pattern yang ada di sini. Nah, kita lanjut ke chartnya. Oke, di sini gue bakal langsung ke 4H. Utang lah. Ini kalian bisa lihat contoh yang ada di kiri. Kalian bisa identifikasi ini sebagai resistance. Tuh. Ini warnanya gue kurangin dulu. Nah, ketika ada bearish engulfing terbentuk, di sini. Setelah kalian tahu, di sini beberapa candle setelahnya kalian bisa predik itu bahwasanya akan terjadi penurunan gitu. Itu simpel banget, dan seperti yang terlihat beberapa candle setelahnya kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itu untuk identifikasi engulfing di 4H. Gunanya apa? Di 4H ini apakah kalian entry? Bisa-bisa aja, tapi saran gua ketika kalian menggunakan engulfing di 4H, kalian bisa turun time frame ke M15. H1 atau M15 untuk entry-nya. Sebaliknya, ketika kalian lihat di A1, kalian bisa turun ke M15 atau M5 untuk entry-nya. Kalau kalian lihat di M15, ya udah kalian bisa turun ke M1 untuk entry-nya. Jadi gue bisa ini itu tetap aja kalian berpacu di M5, M15.
Nah, itu contoh pertama ketika kalian lihat di 4H. Nah, selanjutnya kalian juga bisa lihat sih sebelum penurunan lebih terjadi. Yang pertama, kalian bisa identifikasi ini adalah sebuah resisten dan juga support. Sini ada area resist ya cukup kuat ya. Cukup kuat, dan setelahnya ketika kita ngebentuk candle bullish di sini, tapi setelahnya candle bearish dan memakan body candle itu semua. Coba kalian perhatikan sini, body candlenya kemakan, dan sini kalian bisa suggest atau menebak bahwasanya selanjutnya itu akan kemungkinan tren turun. Dan benar saja tren turun, yang mana kalau kita tadi secara ini kalian bisa lihat di time frame M15 sini. Ini 4 tadi tanda air di sini, dan ini antara time frame M15 nya. Kalian bisa entry ketika dia break support yang ada di sini. Dan mungkin risk reward bisa di 1:2 ya. 1:2 di sini cukup aja, atau 1:1, oke, tergantung risk reward kalian masing-masing. Nah, selanjutnya adalah bagaimana identifikasinya biar valid. Itu tergantung dari jam terbang juga. Gue nggak bisa bilang tergantung dari candlestick pattern ya, tapi tergantung jam terbang juga. Nah, contoh yang dari adalah seperti ini. Kalau kalian lihat nih, berbentuk bullish angle kan, tapi nggak ada support area yang nahan di sini. Support area di sini di bawah ya memang sedikit tertahan ya. Tapi kalau kalian lihat secara gamblang, ini nggak cukup menahan sebenarnya, karena support area yang pertama di sini dari bawah, jadi ya kemungkinan jadinya istilahnya singgah doang gitu. Nah, selanjutnya ya nggak ada tren kenaikan di sini, malah dia kalau ngincar support area yang ada di bawah lagi gitu untuk diskon price nya. Oke, cenderungan seperti itu. Nah, saran gua identifikasi juga dengan trennya. Ketika di sini udah valid nih, ketika bearish grouping di sini dan kalian lihat ini masih di support area, dan trennya udah masuk ting ke bentuk bullish grouping, lanjut kayak gitu. Selanjutnya, kalau saran gua, jangan identifikasi bearish dan bullish grouping itu di konsolidasi. Kenapa? Karena ya itu nggak bakal worth it. Jadi biasanya bullish and bearish grouping itu kebentuk ketika tren mau lanjut. Itu salah satu cara untuk kita identifikasi salah satu cara untuk identifikasi candlestick. Nah, simpel banget sebenarnya untuk penggunaannya. Nah, ya seperti yang gue bilang tadi, ketika tren mau lanjut itu biasa ditandai dengan bullish grouping. Kalian bisa lihat di sini satu gitu, terus 2, 3, 4. Kita tahu uptrend kan, karena bentuk high low kita tahu ini uptrend ya, tinggal follow aja. Setiap support dia bakal tahan ke bentuk bullish grouping. Setiap support bakal tahan ke bentuk bullish grouping. Setiap support bakal tahan ke bentuk bullish grouping. Jadi idealnya ideal digunakan di market trend, dan tidak ideal digunakan di market konsolidasi. Nah, mungkin singkat saya penjelasannya anggap juga jelas dan dapat dipahami. So, gunakan bullish grouping dan bearish grouping dengan baik dan bijak sesuai trading plan untuk kedepannya. Ini gue cuman kasih gambaran saja untuk pandangan gue terkait bullish dan bearish grouping. Mungkin itu aja yang ingin gue sampaikan di video kali ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. So guys, gue Ander Kapot Never and chill.